Episode kedua. Riana, aku sangat mencintai Mas Irfan. Jadi tidak mungkin aku mengkhianatinya, apalagi dengan suamimu. Jadi jangan terlalu memikirkannya, kata Liliana, memotong niat Riana untuk berbicara lebih lanjut. Itu adalah kali ketiga Liliana mengatakan hal serupa sejak mereka mulai tinggal bersama. Riana ingin mempercayainya. Dia ingin yakin bahwa saudara perempuannya tidak akan jatuh cinta pada Septian. Tetapi yang membuatnya cemas adalah kebalikannya. Perasaan Septian. Bisakah Liliana masih meyakinkannya dengan kata-kata itu? Jika dia tahu bahwa suaminya diam-diam memiliki perasaan padanya. Riana, jangan diam saja, kata Liliana sambil menggendong bayinya yang kembali menangis. Untuk sesaat, hati Riana tenang. Dia menyadari inilah mengapa dia selalu memilih untuk tetap diam. Saudara perempuannya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa baginya, terutama karena Liliana sekarang seorang janda dengan bayi kecil. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, bukankah itu hanya akan menimbulkan masalah? Bahkan membuat saudara perempuannya meninggalkan rumah ini? Sebagai adik perempuan, Riana tidak mungkin melakukan itu. Aku tahu, Kak, kau sangat mencintai Mas Irfan. Aku tidak cemburu. Aku percaya kau pasti bisa menetapkan batasan, kata Riana selembut mungkin. Meskipun masih ada luka di hatinya yang terbuka, Liliana tersenyum tipis, seolah lega. Terima kasih telah mempercayaiku. Kau harus fokus pada urusan rumah tanggamu sendiri. Jangan terus memikirkan hal-hal yang membuatmu berpikir negatif. Riana hanya mengangguk. Meskipun hatinya tidak menerimanya. Bagaimana dia bisa fokus jika setiap kali Septian pulang, matanya selalu mencari Liliana? Bagaimana dia bisa tenang jika senyum yang dulu hanya miliknya sekarang lebih sering terukir ketika suaminya berbicara dengan adiknya? Namun, sekarang Riana berusaha untuk tetap kuat demi kebaikan bersama. Lagi pula, dia akan meninggalkan Septian, memberi pria itu kesempatan untuk mengejar kebahagiaannya. Pikiran ini memang bodoh. Tetapi bukankah itu lebih baik daripada terjebak di antara suami dan adiknya? Biar aku menggendongnya, kata Riana sambil meminta bayi itu dari pelukan Liliana. Kakaknya menyerahkan bayi itu dengan lega. Sementara Riana berusaha menenangkan Lira kecil di pelukannya. Melihat Liliana mulai berbaring, Riana memberanikan diri bertanya, "Kak, apa pendapatmu tentang Mas Septian?" Liliana, yang awalnya tampak santai, langsung terkejut. "Apa maksudmu?" "Ya, menurutmu Mas Septian itu orang seperti apa?" tanya Riana lagi. Dengan nada lembut, agar bayi kecil itu tidak terbangun. Liliana berpikir sejenak sebelum menjawab. Semua wanita tahu bahwa Septian adalah idola di ibu kota. Tampan, kaya, karismatik. Dia persis seperti Mas Irfan dulu. Seandainya perusahaan Mas Irfan tidak bangkrut dan meninggalkan banyak hutang, dan sekarang dia telah meninggal, mungkin mereka berdua akan menjadi pesaing terberat. Riana sangat memahami kata-kata itu. Ia masih ingat saat kuliah, Liliana mengambil jurusan bisnis. Di sanalah ia bertemu Irfan dan juga Septian. Sementara itu, ia mengambil jurusan kedokteran. Meskipun mereka yatim piatu, orang tua mereka telah menyiapkan tabungan pendidikan agar mereka bisa mendapatkan gelar sarjana. Disitulah benih cinta mulai tumbuh. Sayangnya, Liliana hanya memiliki perasaan untuk Irfan sampai akhirnya ia menikah dengannya. Sementara itu, Septian, setelah Liliana resmi menjadi istri Irfan, masih sering mengunjungi rumah sampai akhirnya ia melamar Riana. Saat itu, Riana tidak curiga karena ia juga menyukai Septian. Tapi sekarang, jika ia memikirkannya lagi, rasanya seperti kesalahan besar. Jadi,
Menurutmu, Mas Septian sama dengan Mas Irfan? Tanya Riana lagi. Kali ini dengan hati-hati. Liliana tersenyum tipis, lalu menatap langit-langit kamar. Ya, kurang lebih seperti itu. Hanya saja ada satu hal yang berbeda. Riana menelan ludah, hatinya mencekam. Berbeda? Bagaimana, Kak? Liliana perlahan menoleh ke arah adiknya. Matanya tenang, tetapi mengandung sesuatu yang sulit ditebak. Septian memiliki tatapan yang sulit dipertahankan. Terkadang itu membuat orang salah paham, termasuk aku. Jantung Riana berhenti berdetak mendengar pernyataan kakaknya. Namun, semenit kemudian, tawa kecil Liliana menghilangkan semuanya. Hahaha, aku hanya bercanda, Riana. Lagi pula, kenapa kau bertanya hal-hal aneh seperti itu? Cukup sudah. Sudah larut malam. Sepertinya Lira nyaman tidur bersamamu. Aku akan kembali ke kamarku. Menjaganya, Liliana segera berdiri dan pergi tanpa menunggu jawaban. Tapi Kak, kata Riana pelan, hampir tak terdengar. Liliana telah menghilang di balik pintu, meninggalkan keheningan yang menekan dadanya. Riana menatap wajah kecil Lira yang tidur dengan tenang. Jari-jarinya dengan lembut menyentuh pipi bayi itu, seolah mencari penghiburan. Lira, kau tidur dengan bibi malam ini, ya? Bayangkan saja, mungkin ini hari-hari terakhir kita bersama. Bisiknya getir. Perlahan ia membaringkan bayi itu di tempat tidur, lalu berbaring di sampingnya. Matanya terasa berat, hingga akhirnya ia tertidur dengan perasaan yang tidak pasti. Ketika azan subuh baru saja berkumandang dan tangisan Lira memecah keheningan, Riana terbangun dengan mata berat, lalu dengan cepat meraih keponakannya. Ia menepuk punggung si kecil dengan lembut dan memastikan popoknya tidak penuh. Keponakan bibi haus? Ya, SST, kita cari mama dulu, bisiknya pelan, mencoba menenangkannya. Namun, matanya mengamati seluruh ruangan. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Liliana. Riana memeriksa suhu tempat tidur yang ternyata sangat dingin. Ia mengerutkan kening dan bertanya pada dirinya sendiri, bukankah kakak Liliana kembali ke kamar tadi malam? Lalu, di mana ia tidur? Bayi itu menangis lebih keras, seolah menambah kecemasannya. Dengan langkah tergesa-gesa, Riana keluar, menyusuri lorong rumah. Hatinya dipenuhi perasaan gelisah yang semakin mendesak. Riana berhenti sejenak di depan dapur. Dan dapur itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Liliana sedang menyiapkan susu atau apapun. Ruang tamu juga sepi. Hanya lampu redup yang masih menyala dari malam sebelumnya. Perasaan gelisah itu berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Bayi kecil di pelukannya terus meronta, membuat Riana menempelkan pipinya ke kepala bayi itu. Tenang, sayang, ayo kita cari mama. Oke, bisiknya dengan suara gemetar. Perlahan, ia mendekati pintu kamar kakaknya. Napasnya berat, jari-jarinya ragu sejenak ketika ingin mengetuk. Tetapi akhirnya, ia mendorong pintu hingga terbuka perlahan. Suara engsel yang berderit memecah keheningan, membuat jantungnya berdebar kencang. Dalam hatinya ia berdoa, berharap apa yang dipikirkannya tidak benar. Namun, saat pintu terbuka lebih lebar, Riana terkejut melihat pemandangan di depannya. Seketika tubuhnya membeku. Ia hampir tidak bisa bernapas. Tangannya yang memeluk Lira gemetar hebat, membuat bayi itu kembali menangis keras. Namun tangisan itu seolah menghilang di telinganya, dikalahkan oleh suara hatinya yang hancur berulang kali. Air mata terus mengalir, tetapi tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Ia hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap kenyataan pahit yang selama ini ia takuti akhirnya menjadi kenyataan di depan matanya. Mas, sis, bisiknya pelan, hampir tak terdengar, bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya.
Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.